Jadi pola pikir kita justru kadang-kadang menjadi bumerang bagi hidup kita sendiri dikalau kita tidak mengelola pikiran kita itu di dalam pikiran yang jernih, pikiran yang bijaksana, pikiran yang berdasarkan kembali kepada titik-titik keikhlasan hidup. Saya katakan titik-titik keikhlasan hidup itu bisa hadir, bisa datang di dalam kehidupan kita kalau kita mau belajar tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dari mana Tuhan ciptakan kita, dari siapa yang berkehendak kita hidup ini. Kalau kita sudah mencoba memikirkan, membiasakan diri memikirkan dari mana rambut ini bisa tumbuh, dengan apa mata ini bisa memandang, kuping bisa mendengar, mulut bisa berkata seperti sekarang ini, maka dengan perlahan-perlahan kita akan bisa mengenali siapa diri kita. Dan kita akan sadar bahwa semua yang ada pada diri kita itu ternyata bukan kehendak kita, bukan milik kita. Tetapi semua yang ada di dalam tubuh kita ini, mulai dari rambut sampai ke ujung kaki, setiap bulu-bulu yang tumbuh di dalam tubuh kita, di setiap titik tubuh kita itu semuanya punya Allah. Apakah rambut yang ada di kepala ini, satu helai rambut yang tumbuh di atas kepala ini, siapa yang menghidupkan? Siapa yang memberi makan? Ini rambut itu kayak modelnya benalu, bisa hidup di atas kepala kita. Dia makan dari apa nutrisi-nutrisi yang kita makan. Makan dari tubuh kita. Subhanallah, ini alis bisa tumbuh. Letaknya di situ, ada bulu begitu. Siapa yang menumbuhkan kita, yang menumbuhkan rambut itu? Apakah kita pernah pesan untuk menumbuhkan rambut yang ada di kepala kita? Ternyata juga tidak. Lalu mata kita tanpa ada sensor, tapi dia bisa membedakan ini warna kuning, ini warna putih, ini warna hijau, ini warna biru, warna hitam, gelap, terang. Padahal tidak ada kabel di mata kita. Lalu siapa yang menghendaki kita bisa mata kita bisa membedakan setiap warna yang ada ini? Tentu semua itu tidak terjadi begitu saja. Kan tetapi ada aktor, ada kreatif yang menciptakan, ada kreator yang menciptakan ini semua. Tubuh kita, kaki bisa bergerak, tangan bisa bergerak, mulut ini bisa berbicara sedemikian rupa, dan tanpa ada yang sama di seluruh dunia ini. Semirip apapun suara seseorang, tapi tidak bisa sama 100%. Tentu ini ada semua adalah merupakan pengantar bagi kita, supaya kita mau memikirkan tentang kejadian kita, supaya kita bisa mau memikirkan dari mana kita berasal. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, menyembunyikan kebenaran-kebenaran Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kaifa takfuruna billah wa bila kuntum amwatan, sedang awalnya kamu itu mati. Kita itu awalnya kagak ada, mati tidak ada. Saya 50 tahun yang lalu belum ada. Kemudian ayah dan ibu nikah, sehingga ayah dan ibu menjadi penyebab terjadinya anak yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita ini ternyata lahir ke dunia ini bukan kemauan kita, akan tetapi anak yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadinya dengan perantaraan adanya ibu dan bapak kita. Betul kan? Kita awalnya mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah
Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Bagaimana kamu bisa menyembunyikan kebesaran keagungan Allah dari pandangan pikiran kamu? Sedang awalnya kamu mati, kata Allah. Awalnya kita tidak ada. Sebelum lahir ke dunia ini, awalnya kita tidak ada kan? Kita mati 3 bulan ada di kandungan ibu kita, berupa segumpal darah, lalu berupa anak, lalu dikasih roh oleh Allah, barulah kita hidup. Setelah 4 bulan kita ada di dalam kandungan ibu bapak, baru kita hidup. Setelah kita dihidupkan oleh Allah sejak kita dulu berumur 4 bulan di dalam kandungan, sampai sekarang ini kita hidup. Sampai di dalam kandungan lahir kita hidup, bernafas, bernyawa, makan, minum. Sebelum lahir ke dunia kita hidup makan dari ibu. Setelah lahir sekarang wajah kita seperti ini. Lahir di kampung kita juga tidak pernah bikin proposal, Tuhan, ya Allah tolong saya lahirkan di kampung saya di Madura. Kalau kita orang Madura, apakah kita pernah bikin proposal, pernah bikin kita pemerintahan kepada Allah supaya kita dilahirkan di mana kita kehendaki? Ternyata tidak sama sekali. Tahu-tahu kita suhadir lahir di tempat daerah kita di mana kita tinggal, lalu besarlah kita di situ. Ternyata semua itu juga bukan kehendak kita.